Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Senang sekali hari ini saya Moreno Tanamal kembali menyapa pemirsa tentunya dalam acara Kemas Budaya. Selama 60 menit ke depan kita akan sama-sama membahas budaya-budaya yang begitu luar biasa yang ada di Nusa Tenggara Timur. Salah satunya yang sudah ditampilkan di awal acara ini, kita sudah menyaksikan begitu luar biasa tarian Foti dan tarian Taibenuk diiringi oleh alunan musik gong dari Pulau Rote. Nah, mungkin saja bagi orang-orang di generasi sekarang, permainan alat musik ini sudah dilupakan seiring perkembangan zaman. Namun hari ini saya sangat bangga sekali karena di tengah studio telah hadir bersama kita semua yang akan menyapa dan juga berbagi tentang kebudayaan yang ada di Pulau Rote. Untuk itu selamat datang Bapak Canisius Deru yang adalah pemerhati budaya Rote. Apa kabar Bapak? Kabar baik, sehat selalu. Puji Tuhan. Senang sekali hari ini bisa menyapa Bapak dan juga tim yang begitu luar biasa. Di awal tadi sudah semangat memainkan alat musik gong dan juga tarian Foti serta tarian Taibenuk yang melambangkan kekayaan budaya dari Pulau Rote. Untuk itu hari ini Bapak, sesuai tema kita akan sama-sama membahas tentang makna gong dalam musik Rote. Dan langsung saja Bapak, ini pasti penasaran ya, karena biasanya kita sekarang menurut Moreno udah jarang juga kita melihat permainan alat musik gong di momen-momen yang ada, khususnya yang ada di Kota Kupang. Dan bersyukur sekali Bapak masih mempertahankan budaya ini. Nah, biar kita lebih kenal, lebih dekat lagi dengan alat musik gong, mungkin Bapak bisa berbagi dulu bagaimana asal-usul alat musik gong ini bisa ada di tengah-tengah masyarakat Pulau Rote. Ya. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semuanya, juga pemirsa budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang. Saya menyapa dulu masyarakat Rotendao yang ada di Rotendao dan Kota Kupang dan sekitarnya. Baik, terima kasih. Saya dapat menjelaskan bahwa kehidupan kami orang Rote tidak terlepas dari seni. Seni itu ada seni musik, ada juga seni dengan tarik suara. Dan kalau menyangkut dengan alat musik gong itu sendiri, kaitannya dengan kehidupan masyarakat kita orang Rote, itu kalau saya kembali dulu asal muasal ini gong Rote. Iya. Itu gong Rote pertama kali itu dibuat dengan mempergunakan bilah kayu. Itu kayu bina. Iya. Jadi dibentuk sesuai dengan ketebalannya sehingga di situ mereka cari nada-nadanya. Nah, ketika nada-nada setelah ditemukan maka dibuatkanlah seperti rak ini. Jadi di situ dipasang di atas rak sehingga mereka pakai dua kayu untuk bermain alat musik itu sendiri. Dan selain dari bilah kayu, itu dari bahan kayu bina, kayu khusus, tidak sembarang kayu. Kayu khusus. Kan kualitasnya lebih bagus. Dia tahan dengan bunyinya nanti. Terus tahan dengan cuaca. Dengan cuaca, baik. Terus berkembang lagi itu dengan ini bilah bambu. Nah, jadi bambu khusus dibelah, terus disesuaikan dengan ketebalan sehingga mereka mencari nada-nada sehingga menimbulkan irama musik yang begitu indah. Jadi kalau gong kayu, kalau di orang Rote itu bilang meko ai. Atau meo hau. Terus kalau ini yang terbuat dari bilah bambu itu bilang meo o. Nah, jadi ada berapa jenis Bapak untuk musik gong sendiri di Pulau Rote? Dia sebenarnya itu kalau kita bicara menyangkut dengan gong itu sendiri hanya satu saja. Tapi ada pembedanya dari bambu dan kayu itu. Iya. Dan itu sudah dilupakan oleh masyarakat Rotendao itu sendiri. Justru itu saya termotivasi untuk mau pengadaan gong kayu tersebut. Dan sudah ada, tapi dari masyarakatnya sendiri bahwa ini pusaka. Jadi kita mesti melalui ritual dulu baru bisa keluarkan barang itu. Jadi tidak bisa sembarang dikeluarkan. Nah, dengan perkembangan zaman, waktu orang Rote mulai membuka dengan dunia luar untuk khusus perdagangan, maka mereka membeli gong, satu buah gong
saya tidak salah waktu itu dari orang Makassar. Oh, berawal dari satu buah Iya, gong. satu buah gong. Jadi ketika dengan adanya besi mulai masuk ke ini Pulau Rote, Iya. maka masyarakat Rote itu sendiri kreatif. Kreatif, ya. Jadi berdasarkan ini hasil kreativitas mereka dengan gong kayu yang ada, mereka coba membentuk ini gong yang bunyinya nanti akan sesuai dengan apa yang sudah mereka ini buat. Nah, jadi pertama tuh mereka pengadaan satu buah gong, jadi ketika mereka kembangkan lagi. Nah, jadi mereka bereksperimen. Nah, selalu uji coba bahwa kalau ketebalan ini dengan diameternya ini, maka dia menghasilkan bunyi ini. Jadi irama-iramanya itu dapat. Nah, baik Bapak. Nah, terus mungkin saya jelaskan tambah. Bapak ini mungkin kita bisa langsung ya, kaitannya dengan alat musik kita bisa di-shoot dulu. Kayaknya ada 2 jenis. Ini ada berapa jenis kalau di sekarang ini ada berapa jenis alat musik sasandu alat musik gong yang ada di sini? Itu hanya satu. Oh, Pada umumnya di Pulau Rote itu dan di luar Pulau Rote yang sering digunakan di masyarakat budaya hanya satu jenis. Oh iya. Nah, satu jenis tapi beda ukuran. Iya, beda ukuran. Kalau ukuran yang sama berarti nadanya tidak dapat. Oh, Ya. jadi pemirsa, jadi ukuran musik gong ini juga berpengaruh dengan alunan nada nanti yang akan didengarkan ya. Baik. Nah, ini kalau yang sekarang punya Bapak sendiri ada berapa jenis? Ada 9 biji. 9 biji dengan nada yang berbeda-beda. Iya. Terus ada filosofinya juga. Oke, Jadi setiap gong ada 9 mata gong tuh, dan filosofinya masing-masing. Sebentar Melambangkan apa? Kita akan membahas soal oke, filosofi terima kasih. karena tadi juga sangat menarik pemirsa, karena kita awali dengan 2 pertunjukan, yaitu satunya tarian Foti dan satunya tarian Tabeno. Apakah memang gong ini diperuntukkan untuk pertunjukan 2 tarian tersebut, Bapak? Atau bagaimana? Tariannya banyak. Jadi khusus orang Rote, kita punya tarian tuh yang sering ditampilkan tuh yang tidak sering mempergunakan alat. Jadi yang sering kita tampilkan tuh umpama tarian Foti, ini Taibenu, Teorenda, ini Lindao dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau tarian khusus ini masyarakat Rotendao yang saya sebutkan tadi, itu hanya beberapa saja yang sering dipakai pada saat momen-momen seperti ada orang meninggal ataukah ada pesta-pesta kenduri. Itu yang sering dan itu ditampilkan. betul-betul menjadi identitas sekali masyarakat orang Rote, Bapak. Karena kalau misalnya sudah mendengarkan alunan gong seperti yang di awal tadi ditunjukkan, itu artinya kita tahu bahwa itu adalah orang Rote. Itu betul-betul menjadi ikon, menjadi identik masyarakat orang Rote. Dan mungkin Bapak, kita membahas soal musik gong pasti ada kaitannya dengan budaya masyarakat orang Rote. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kaitannya alat musik itu sendiri dengan masyarakat orang Rote. Baik, terima kasih. Kaitan alat musik gong dengan kehidupan masyarakat budaya Rote itu sendiri, saya ambil 2 hal penting, menyangkut dengan hal sukacita. Kalau hal sukacita biasanya ada pesta rumah baru, ada penyambutan tamu kehormatan, pejabat pemerintah, terus ada pesta rumah baru, ada pesta nikah, peminangan, dan lain-lain sebagainya. Nah, terus yang kedua, untuk duka cita itu sendiri, itu apalagi yang sesepuh atau orang tua tokoh masyarakat yang meninggal, itu wajib gong harus dipukul. Kalau tempo dulu, kalau ada kedukaan di sebuah kampung, maka tambur ini yang dipukul bertalu-talu keliling kampung. Itu menandakan bahwa ada kedukaan di dalam kampung. Nah, ketika itu juga gong juga harus dibawa dan dipukul bersama dengan tambur. Maka gong melambangkan, mengundang janda, anak piatu untuk datang menghibur keluarga yang berduka. Itu awalnya seperti begitu. Nah, jadi kesimpulan dari kehidupan masyarakat kaitan dengan gong itu tidak bisa terlepas, dia ada kaitannya. Jadi umpama kalau ada keluarga meninggal karena sakit, seperti orang tua atau tokoh masyarakat, itu nanti ada alunan-alunan musik gong tertentu dengan ada irama-irama syairnya atau sesodaknya. Jadi itu mereka bercerita dalam syair tentang hidup dan kehidupan kita
yang ada di muka bumi ini. Tidak kekal kita hidup di muka bumi. Pasti ada saatnya kita harus pergi. Jadi itu mereka bercerita, sehingga di situ kita hadir, kita sahdu ketika mendengar dan kita ikut merasakan duka dengan keluarga yang berduka. Baik, luar biasa Bapak. Jadi memang alat musik ini bukan hanya kita dengar, kita nikmati saja, tapi memang ada kaitan dengan masyarakat, khususnya budaya orang Rote. Dan punya makna juga, punya filosofi yang sebentar lagi akan kita bahas. Namun pemirsa yang ada di rumah, sebentar lagi kita akan kembali bersama-sama berbincang masih dengan Bapak yang adalah narasumber kita, pemerhati budaya Rote, yang akan berbagi tentang makna musik gong di tengah-tengah masyarakat orang Rote. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan kembali bersama saya Moreno di acara Kemas Budaya. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Mama boy
Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Moreno tentunya dalam acara Kemas Budaya. Dan hari ini kita masih membahas tentang makna gong dalam musik rote. Dan luar biasa sekali, tadi juga kita sudah menyaksikan pertunjukan yang dimana membuat kita betul-betul berasa suasana yang ada di Pulau Rote. Pulau yang sangat cantik, yang sangat indah, dan juga menggambarkan kekayaan warisan budaya yang ada di Pulau Rote. Dan masih bersama narasumber kita yang adalah pemerhati budaya Rote, Bapak Kansius Deru. Terima kasih Bapak tadi sudah menampilkan pertunjukan yang luar biasa. Dan mungkin kita kembali lagi dalam pembahasan kita, yaitu alat musik gong dengan makna yang ada di Pulau Rote. Nah, tadi kita sudah membahas banyak hal Bapak. Nah, tadi kita sempat terputus berkaitan dengan filosofi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan filosofi dari alat musik gong dengan momen-momen yang dipakai, ditampilkan. Baik, terima kasih untuk filosofi daripada alat musik gong itu sendiri. Karena setiap ini 9 mata gong, ada maknanya masing-masing. Jadi contohnya kalau 3 gong besar yang di sebelah kiri depan kita sebelah kanan, itu melambangkan kakek, nenek, ayah, dan ibu. Baik, jadi mungkin kita tayangkan dulu Bapak di layar. Iya, di layar ada 3 gong. Boleh Bapak bantu jelaskan apa saja Bapak tadi? Ada 3 gong di atas rak depan kita. Itu namanya gong mai atau mekoinek. Mekoinek atau gong mai. Iya, gong mai. Jadi itu dalam bahasa ini itu ada gong kakek, nenek, bapak, dan mama. Baik, itu filosofinya. Terus ada lagi yang 2 gong berikutnya. Itu ini gasata dan gasalae. Gasata dan gasalae. Mungkin pemirsa bisa menyaksikan di layar kita ada 2 gong lagi, tapi bersamaan dengan gong lainnya. Tapi ada 2 gong yang terpisah maknanya. Itu melambangkan anak mantu. Anak mantu, laki-laki dan perempuan. Baik. Terus yang sisa berikutnya itu untuk ini anak laki-laki, anak perempuan, juga cucu dan cece. Baik. Jadi itu kesimpulan secara umum. Baik. Jadi pemirsa, gong ini bukan saja kita dengarkan alunan musik atau nada yang disampaikan, tapi juga ada filosofi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak yang tentunya luar biasa, punya makna juga itu sendiri ya Bapak ya. Jadi baik, mungkin saya tambahkan sedikit filosofi secara keseluruhannya bahwa ke-9 gong dan tambur ini punya makna yang begitu luar biasa. Jadi ibaratnya dalam hidup sebuah rumah tangga. Kalau di rumah adat kami orang Rote, itu dulu biasanya ada kakek, nenek, bapak, mama, anak mantu, laki-laki, perempuan, anak-anak kita juga, cucu cece kita juga dalam serumah. Nah, ketika dalam berkomunikasi, dalam beraktivitas apapun juga, ketika dari salah satu anak atau anggota keluarga yang tidak mengikuti tatanan budaya, adat istiadat, tradisi dalam rumah kita, aturan rumah tangga kita, maka terjadi percecokan. Nah, di situ harus ada yang jadi komando. Komandonya adalah tambur. Nah, jadi contohnya, ketika 9 gong ini dipukul, ada salah satu yang salah pukul, itu kita istilah bahasa kasar pembangkang. Maka dari pemimpinnya kasih tanda, bahwa semua sudah tahu ini ada yang salah, ini ada yang keliru, maka perlu diperbaiki. Jadi filosofinya hidup dalam berumah tangga kita pakai alat musik gong. Luar biasa sekali Bapak, ini juga menjadi edukasi untuk bukan saja Moreno tapi pemirsa semua yang ada di rumah, karena ini ternyata sejujurnya Moreno baru tahu ternyata tiap gong ada namanya dan dari 9 gong ini juga ada maknanya. Luar biasa sekali Bapak, karena ini juga pemirsa pasti sangat bersyukur ya. Terima kasih buat Bapak Kanisius yang sudah menjelaskan secara detail, karena ternyata ini juga menggambarkan kekayaan dari Pulau Rote. Setiap alat musik, khususnya musik gong ini punya maknanya masing-masing dan pesannya untuk kita masyarakat khususnya di Pulau Rote ya Bapak ya. Baik. Nah kalau misalnya sudah ada komando lewat tambur, ada gong yang diatur adalah satu keluarga besar di dalamnya. Nah mungkin selain filosofi, momen-momen apa saja yang
dipakai untuk alat musik gong itu sendiri? Baik, terima kasih. Ada dua hal penting. Itu momen pada saat ada acara sukacita. Iya. Sukacita biasanya pesta rumah baru, saya sampaikan dari awal. Iya. Itu biasanya kalau apalagi rumah-rumah adat. Nah, itu harus pakai gong, dan situ ada tari-tarian, bunyi-bunyian gong, tetapi bukan hanya satu bunyi saja. Itu bermacam-macam dan tarian juga berbeda-beda dalam acara sukacita. Nah, terus berikut lagi dalam acara-acara peminangan, nikah adat, terus ada penyambutan tamu kehormatan baik dari masyarakat umum, pejabat pemerintah, dan lain-lain sebagainya. Nah, terus yang kedua, untuk orang mati, itu bunyi musik gongnya sama. Contohnya tarian Taibenu. Tapi ketika kita menarikan sebuah tarian, sukacita beda dengan di ini acara duka cita. Jadi betul-betul ketika menampilkan tarian di irama gong, itu tarian itu harus ada nafasnya. Jadi ketika aura yang kita keluarkan menggambarkan bahwa kita tuh ikut berduka. Tetapi dalam acara sukacita kita boleh tersenyum, tersenyum memberikan ria. energi lewat. Itu bedanya di situ. Jadi betul-betul kita terhanyut dan terbawa. Gitu. Dan Luar juga ada bisa dilantunkan dengan syair-syair adat yang bercerita tentang hidup dan kehidupan kita selagi masih hidup, terus sampai ajal kita tiba. Itu nanti dituangkan dalam syair-syair melalui alunan-alunan ini musik gong. Jadi dalam setiap momen ini berarti tetap ke-9 gong ini dipakai dan dimainkan ya? Ya. Tidak boleh ada kurang atau? Bisa ada yang tidak bisa dipakai. Oh iya. Tenaganya pas, tetapi ada gong juga yang tidak bisa digunakan. Oh, baik. Jadi tidak selamanya 9 gong ini dipakai Tetap dan pada umumnya dipakai semua. Dipakai semua, Iya, iya. tapi tergantung dengan pemain juga ya Bapak ya? Iya. Baik. Nah itu untuk sangat jelas dan memang betul-betul mereka bersyukur sekali lagi ya Bapak karena bisa belajar dan diedukasi lewat alat musik gong ini sendiri. Nah tadi tambur, alat musik gong, sasandu Ya. sudah menjadi satu bersama tarian yang begitu cantik. Nah, di sini ternyata di balik sosok yang hebat ini Bapak juga adalah pendiri ya Bapak ya, pendiri dari Sanggar Loa Hulu Etnis Rote. Betul Ya, Bapak? betul. Sebagai pendiri, bagaimana perasaannya Bapak? Karena tadi saya dengar ternyata minta maaf bukan orang asli dari Rote, tapi punya kecintaan bahkan bisa mengangkat warisan budaya leluhur yaitu alat musik itu sendiri. Mungkin Bapak bisa menjelaskan? Baik, terima kasih. Untuk saya pribadi, saya merasa saya ini bukan siapa-siapa. Tentu saya malu saya punya orang tua. Karena tadi harus katakan bahwa Bapak ini bukan asli Rote, tetapi begitu luar biasa mau mempertahankan budaya orang Rote ada di tanah rantau. Luar biasa. Tapi saya mau katakan bahwa saya tidak bukan siapa-siapa. Tetapi tanpa kita punya sesepuh, tanpa orang tua, maka tidak mungkin saya akan duduk di sini. Jadi kontribusi daripada orang tua ini saudara-saudara kita, maka saya ada. Jadi untuk Sanggar Loa Hulu itu sendiri, saya mau sampaikan bahwa Loa, saya artikan dulu, Loa itu artinya luas, Hulu itu artinya peluk atau rangkul. Jadi dalam filosofi bahasa Rote itu jalinan kasih, rangkulan kasih. Jadi saya merangkul semua yang ada di Kabupaten Rotendao, tetapi kita bersaksi di tanah rantau. Gitu. Jadi Sanggar ini kalau tanpa orang tua, tanpa campur tangan Tuhan, tentunya saya sekali lagi katakan bahwa tidak mungkin saya duduk di sini. Luar biasa. Dan saya tambahkan lagi, begitu banyak teman-teman di medsos ketika saya posting selalu memberikan jempol, tapi saya katakan bahwa jempollah kepada diri kalian sendiri, karena tanpa kalian maka saya ini bukan siapa-siapa. Gitu. Luar biasa Bapak, ini saya juga terharu karena niat baiknya Bapak, ketulusannya Bapak bersama orang tua hebat. Terima kasih Bapak-bapak hebat yang
sampai saat ini menjadi contoh buat kita khususnya anak muda untuk bisa dan mempertahankan dan juga cinta terhadap warisan budaya leluhur. Salah satunya alat musik yang ada di layar kaca pemirsa, ada gong, ada tambur, dan sasandu. Yang ini juga menjadi ikon menggambarkan kekayaan dari masyarakat Rote khususnya dan Nusa Tenggara Timur umumnya. Untuk itu sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Sebelum kita mengakhiri perbincangan ini mungkin ada harapan yang ingin disampaikan Bapak khususnya Bapak ya. Untuk generasi muda yang sedang menyaksikan Kemas Budaya hari ini. Baik, terima kasih. Melalui media ini saya mau sampaikan bahwa kami dari bawah, kami ada. Tapi kami mohon support dari pemerintah untuk melihat kami, khususnya sanggar-sanggar yang ada di Kota Kupang. Jadi kami punya begitu banyak persoalan ketika kami harus melakukan sebuah kegiatan. Kami sering mengalami kendala, itu masalah dana. Untuk itu mohon perhatian dari pemerintah, provinsi maupun kabupaten kota, supaya sanggar-sanggar yang ada ini kan aset daerah, budaya ini kan aset daerah, untuk mendukung pariwisata dan lain-lain sebagainya. Untuk itu kalau tanpa kami tentunya nama besar ini tidak ada dalam momen-momen tertentu, minta maaf. Jadi harapan saya pemerintah harus lebih banyak mensupport kami yang punya sanggar-sanggar yang sudah punya izin resmi, dan baik saudara yang belum punya izin resmi, mungkin sering kita bangun komunikasi, kita bina mereka dengan cara apapun supaya budaya ini jangan hilang. Dan untuk di masa globalisasi milenial ini tentu anak-anak muda tuh lebih senang yang hura-hura, yang wow. Tetapi saya bersyukur bahwa melalui pendidikan dan kebudayaan, pariwisata, itu anak-anak sekolah melalui mulok itu sudah diangkat kembali. Dan saya sangat senang. Jadi itu sudah sampai di perguruan tinggi. Jadi saya contohkan, kalau ada teman-teman, adik-adik dari berbagai kampus yang kebetulan mereka akan tampilkan sebuah tarian bernuansa tarian etnis Rote, saya tanya, ini yang asli atau ada ini ini kolaborasi? Ya Bapak, kami tampilkan yang aslinya. Saya contohkan, Bapak kami bawa tarian ini Ovalanga. Terus saya bilang, coba ceritakan kepada saya. Bukan saya bilang saya hebat juga, tetapi ada 3 hal penting di situ ketika kalian tampilkan itu tarian. Ini contoh saja. Pertama itu ada nuansa ini sukacita, damai sejahtera. Kedua ada sebuah penantian yang tidak pasti. Terus yang ketiga, di situ ada sebuah peristiwa yang orang-orang kita cintai, yang orang-orang kita sayangi harus pergi untuk selama-lamanya. Jadi nafas tarian kalian bawakan itu betul-betul menceritakan tentang peristiwa itu. Betul. Baik. Jadi kita sering bangun komunikasi, memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada adik-adik, tapi kami mohon maaf, tentu mereka juga punya instruktur yang profesional, tetapi ada hal penting yang kami ingin sampaikan bahwa sebenarnya seperti begini. Tetapi kalau disesuaikan dengan masa-masa milenial seperti begini, ada kolaborasi atau bagaimana boleh, tetapi identitas budaya itu harus 80%. Baik, terima kasih banyak Bapak. Dan sangat luar biasa, Moreno sangat bangga karena Moreno juga ada darah orang Rote, bangga karena saat ini momen ini bisa berasa betul-betul kita merasa suasana di Pulau Rote. Untuk itu sekali lagi terima kasih banyak untuk kesediaan waktu dan juga cerita yang telah dibagi untuk Moreno dan juga pemirsa yang ada di rumah. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Canisius Deru. Terima kasih juga buat bapak-bapak yang hebat, yang luar biasa dari Sanggar Loa Holu Etnis Rote. Dan juga tadi ada penari kakak nona cantik 2 orang bersama adik kecil tadi juga menari Voti. Terima kasih sudah menampilkan untuk kita sama-sama menyaksikan bersama. Sekali lagi terima kasih pemirsa sudah setia bersama kami. Kiranya lewat kesenian, alat musik, baik gong, tambur, dan juga sasandu ini bisa menjalin persaudaraan dan kekeluargaan antara kita masyarakat Pulau Rote dan juga
Nusa Tenggara Timur, khususnya bangsa Indonesia. Untuk itu, akhir kata saya Moreno Tanamal, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita semua. Sampai jumpa dan salam sehat. Terimalah persembahan terakhir dari Sanggar Loaholu Etnis Trote. Layar memang layar yang hilang aila di doseng sarano metasi oiloang ilado leo petobo inae tenai rete kalau memang tada boy na tenai si layar memang layar yang hilang aila di doseng sarap metasi eloang aila do leo peto boy na dari dulu tidak ada lagi pikiran Laila lupa saudara sayang dole sampailah sekarang duduklah menyasar Laila lupa saudara sayang tenai si layar yang hilang aila di doseng sarado natasi oiloang aila do leo feto boinae tenai beribu-ribu lama mati yarang ailan doba saudara sayang dole la tidak sama lama beranang ailan doba saudara sayang leo adi sarali tabeleo linang mamando leo dada pedara naruk marile numoro agne se pusanga na uminang mahagai sangka oe meum adi sarali tabeleo linang mamando leo de ade anon de mamat pikir bali kora no leo pikir susah dalam hati